Fabio, kamu sebelum masuk turn 1, untuk masuk ke Apex itu nggak bisa kalau misalkan kamu ngerem misalkan 300 meter sebelumnya. Ngerem di 250. Oh gitu ya. Bahkan satu tim di mana dua pembalapnya menggunakan ban yang berbeda. Ini insiden apa namanya tuh? Insiden pagar ya, pagar pitbox ya. Kita tahu lah, nggak usah sebut orangnya lah. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Kembali bersama aku Lucy Wiryono dan tentu masih ada Pak Guru Fisika kita, Bapak Taufik ya. Jadi kalau pengen lihat blognya kayak apa, banyak banget sumpah. Aku tuh kalau lagi mengisi waktu ya, Bang Taufik, aku tuh buka aja semua blognya, mau cari apa informasinya ada. Jadi kalau kalian mau belajar lebih detail lagi, silakan mampir ke blognya Bapak yang satu ini karena benar-benar lengkap banget. Dan kalian kalau mau lihat semua ada gambarnya, terus udah gitu foto lengkap. Banyak deh pokoknya gitu. Dan review motor juga banyak ya? Review motor juga. Wah, luar biasa. Jadi semuanya bisa gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang mau beli motor apa gitu, banyak yang konsultasi ke gitu. Kang Taufik juga nggak? Banyak. Karena kan sering kan? Apa sih gitu, lebih ke motor ini lebihnya apa, negatifnya apa. Karena saya biasanya ya kasih tahu positifnya ini. Pabrikan ngasih insentif dong harusnya. Harusnya. Ini aku membuka jalan aja. Siapa tahu ada yang membuka ya kan, nonton Pedok Talk gitu. Bener juga ya, harusnya Mas Taufik tuh dapat persenan nih. Bener dong. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal rekomendasi gitu. Kali ini kita ngomongin tentang rekomendasi motor ya, tapi kita ngomongin tentang MotoGP, apalagi kalau bukan elektronik dan ban. Jadi biasanya nih aku tuh suka gemes, jujur ya. Ini topik ini aku angkat gara-gara banyak orang yang nonton MotoGP di luar sana. Mereka itu cuma tahu, si rider yang ini lelet, rider yang ini nggak kenceng, rider yang ini nggak jago. Padahal aku udah sering banget bilang bahwa sebetulnya yang menentukan seorang rider itu bisa kenceng atau enggak itu banyak banget. Salah duanya adalah di elektronik sama di ban. Nah soal ban aja, ini banyak yang ini ban goib. Ada loh, bahkan yang punya channel YouTube juga masih bilang ban goib juga ada gitu. Padahal sebenarnya ini bukan gitu, bukan sama sekali. Nah, hari ini aku menghadirkan Mas Taufik di sini sebetulnya untuk membahas dengan detail sebenarnya apa sih perkembangannya dari masa ke masa elektronik sama ban. Kita ngomong dari elektronik dulu. Nah, elektronik ini dulu sebetulnya nggak sebanyak yang sekarang. Nah, dulu tuh yang diatur apa sih kalau zaman-zaman era awal ya? Jadi malah nggak ada kan? Iya, kalau misalkan elektronik awal-awal itu perkiraan saya itu mungkin sekitar awal 90-an, bahkan mungkin 80-an akhir gitu ya. Itu mulai hadir itu ya, kayak misalkan kayak traction control atau kendali traksi gitu ya. Itu yang pertama banget dan ya. Dan biasanya itu berhubungan dengan ABS. Ya, bukan asal berhenti syukur ya? Iya, benar. Anti-lock brake systemnya di motor. Mungkin tidak sesederhana, tidak ngejelimet dari yang sekarang. Ya, jadi pada dasarnya sih sebenarnya paling basic tuh traction control. Traction control, karena memang traction control itu kita akan mengendalikan seperti apa agar traksi ban dari motor itu tetap maksimal, tetap optimal, lebih ke situ sih. Jadi dari tahun 88 sampai sekarang 2022 menuju 2023 tujuannya sama, agar traksi ban lebih optimal. Cuman memang parameternya jauh lebih banyak, lebih ngejelimet. Terus apa yang dilihat melalui sensor-sensor juga jauh lebih banyak. Benar. Nah, jadi kalau kita ngomongin mengenai traction control, itu yang paling gampang. Versi sederhana dari traction control dari MotoGP di awal itu kalau kita lihat kayak motor-motor zaman sekarang. Gak apa-apa ya saya nyebut namanya, gak apa-apa kayak misalkan Yamaha NMAX atau Honda PCX ya, atau gimana yang punya beberapa sebut aja nggak apa-apa, siapa tahu habis itu pasang sponsor di sini. boleh gitu ya. Memang mereka sudah kayak misalkan sudah punya traction control walaupun menggunakan nama yang berbeda-beda, tapi tetap traction control. Itu padahal yang harian ya gitu, maksudnya motor yang bukan motor MotoGP prototype gitu karena ya kan? memang secara umum selain memberikan optimalisasi dari grip, itu juga ada hubungannya dengan safety. Kalau motor harian biasanya hubungannya sama safety. Benar. Karena memang kalau kita naik motor itu kan bannya cuma 2, nggak kayak mobil bannya 4. Kita benar-benar bergantung pada 2 ban tersebut. Kalau misalkan salah satu ban ada yang bermasalah bukan bannya, tapi bagaimana dia kena ke aspalnya gitu, misalnya atau slide atau spinning apa segala macam, itu kan masalah dari ban. Itu akan membahayakan rider atau membahayakan pengendara kayak kita gitu kan. Begitu juga sih sebenarnya dengan pembalap MotoGP, selain untuk memberikan optimalisasi dari grip, itu juga bagi keselamatannya mereka.
Jadi sebenarnya elektronik ini juga mungkin kan banyak pada kru yang nanya-nanya gitu, buat apa sih dikasih elektronik? Masalahnya adalah makin lama motor MotoGP itu kan mereka prototipe ya, makin lama tuh makin kenceng. Jadi adanya elektronik ini gunanya adalah sebetulnya untuk safety juga, untuk bisa membuat motor MotoGP yang powernya gede banget ini bisa lebih dikendalikan dengan lebih aman. Sebenarnya itu kan dan intinya. Mengoptimalisasi power yang sudah dihasilkan oleh mesin sehingga benar-benar mendekati 100% dipakai. Jadi pergerakannya, jadi kencengnya, dari top speednya, jadi akselerasinya, jadi seperti itu sih. Dan ini gara-gara aku lagi research buat bikin materi hari ini, jadi ternyata di awal MotoGP itu kan 500 cc kan, sampai akhirnya di tahun 2002 ada regulasi baru. Nah tipe mesin itu juga baru tuh ada yang namanya V5 ya dulu ya? Ya ada V5. Gile, V5. Kita kan selama ini tahu cuma ya inline 4 atau V4 gitu, itu udah berasa keren banget, udah berasa jago gitu. Padahal ternyata ada V5, ada V4, straight 4, ada straight 3, jadi gila ya, yang namanya banyak banget ya ternyata. Jadi, gini, setelah era 2 tak ya selesai 500 cc, itu kita pindah yang namanya era 4 tak. Karena emang MotoGP ingin lebih mendekat ke realitas yang ada di jalanan biasa. Karena waktu itu orang sudah mulai pindah ke 4 tak. Jadi pindahlah ke 4 tak. Jadi namanya pun diubah jadi Grand Prix, dari Grand Prix 500 menjadi MotoGP. Mulai 2022. Itu eranya Rossi tuh. Rossi juara terakhir. Era GP 500 tuh Valentino Rossi menggunakan NSR 500 waktu itu dengan Honda. Pindah tahun 2022 ke MotoGP juga masih dengan Honda RC 211V. Sekarang kita tahu kan RC 213V. 1, 2, 3 yang terakhir itu generasi. Itu biasanya yang Gen 1 Rossi Gen 1 tuh Rossi yang pakai. Itu dia pakai RC 211V 5 silinder V. Itu yang V5 itu 5 silinder. 3 ke depan, 2 ke belakang. Jadi 3 silinder depan, 2 ke belakang. Itu luar biasa. Karena memang regulasi di MotoGP awal itu bener-bener open banget. Yang diregulasikan hanya 4 tak natural aspirate. Jadi nggak boleh turbo, nggak boleh supercharger, nggak boleh. Harus natural aspirate. Cuman itu doang regulasinya? Cuman itu doang. Boleh dari boleh pakai karburator, boleh pakai FI, terserah. Boleh. Tapi 4 tak. 1000 cc natural aspirated. Terserah mau kayak gimana bentuknya, mau 4 silinder, mau 5 silinder, mau 3 silinder, mau 2 silinder, 2 sampai 6 kalau nggak salah. Regulasinya 2 sampai 6 silinder. Artinya sebenarnya dengan kebebasan regulasi itu memang bener-bener inovasinya tuh banyak banget, ya kan? Banyak banget sampai akhirnya mentok karena nggak ada budget cap kalau di MotoGP, beda sama kayak F1 gitu kan. Jadi lama-lama banyak ada beberapa pabrikan yang aduh tapi ini kayaknya mungkin buat pabrikan yang ini nggak masalah, duitnya banyak. Benar. Tapi ada pabrikan yang budgetnya terbatas. Makanya akhirnya budget itu juga menjadi salah satu concern dengan adanya mulai tuh elektroniknya dibatasi. Karena kalau yang pabrikan yang kaya banget, kejar aja terus gitu, nggak ada masalah gitu. Budgetnya ada. Tapi kalau buat yang terbatas kan nggak bisa. Makanya di tahun 2015 ada yang namanya Unified ECU. Nah itu gunanya. Jadi tuh ternyata juga sempat ada krisis juga di MotoGP ya kan. Jadi memang ceritanya gini. Kalau kita ngomongin MotoGP, itu update besar-besaran itu setiap 5 tahun. Jadi kalau bukan pemilihan presiden aja bukan pemilihan presiden doang. Jadi kalau kita misalnya amat 2022, itu kita 5 tahun, itu baru 2027. Hadir perubahan besar-besaran, yaitu dari 1000 cc berubah jadi 800 cc. Itu perubahan besar-besaran. Honda berubah juga namanya dari 212. Dari 211 berubah jadi 212. Wiro Sableng. Bukan. 212V, 800 cc. Tujuannya waktu itu memang Dorna ingin bikin ini motor udah mulai terlalu liar kan, harus segera diregulasi. Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya karena memang itu dia. Terserah pokoknya 1000 cc mau 4 silinder mau 6 silinder. Pikir aja deh gitu pokoknya ya. sampai 6 silinder itu. Itu maksimal itu bisa sampai 6 silinder. Luar biasa. Dan waktu itu memang yang paling fenomenal memang Honda di era pertama MotoGP karena dia berhasil membuat 5 silinder itu V5 RC211V. Di mana dia membuat motor 5 silinder nggak pakai balancer. Saya sempat ngulik gitu ya, dan itu memang nggak pakai balancer tambahan. Balancernya itu ada di kruk asnya dia. Terus habis itu 800 cc. Tujuannya Dorna adalah biar ini speednya bisa lebih rendah, lebih aman. Tapi ternyata enggak. Dia itu eranya Pedrosa tuh. 800 cc ke atas ya. Ada juga Casey Stoner di situ. Iya, cc-nya dibatasin, tapi elektroniknya kan enggak. Elektroniknya enggak. Terus sampai 2011, 2012 mulai berubah
yang baru lagi. Betul. Setelah itu naikin lagi jadi 1000 cc lagi. Terus habis itu hadir yang kayak CRT, open bike. Ya. Dorna juga lagi mencari-cari kira-kira konsepnya apa yang mau dihadirkan kan. Sampai akhirnya 2015 masuk ke 2017, 5 tahun lagi tuh akhirnya resmilah yang itu dia tadi. Unified ECU. Ya, jadi sebenarnya dasarnya itu adalah sebuah upaya untuk meregulasi atau mengatur penggunaan dari elektronik. Jadi sebenarnya itu. Jadi akhirnya suppliernya dipilih cuma satu, Magneti Marelli tadi gitu dan ya. Dorna tidak mengutak-atik CC lagi. Kalau tadi kan CC kan berubah tuh, 1800 berubah lagi 1000. Di situ enggak. Karena pada saat masuk 1000 yang ketiga, makanya 2012 itu Honda berubah jadi RC213V. Itu generasi ketiga sampai sekarang. Betul. Kenapa? Karena CC-nya nggak berubah kan sampai sekarang kan. Oleh karena itu Honda tidak merubah nama. Sampai sekarang tetap RC213V. Gitu. Oke, ngerti. Dan 2017 Dorna tidak merubah CC, hanya merubah elektronik. Walaupun di sebelum itu tuh ada perubahan jadi single tire supplier ya, mulai dari Bridgestone ya kan. Terus habis itu berganti menjadi Michelin dalam bahasa Prancisnya. Terus habis itu 2022 harusnya menjadi mula dari era baru. Namun kita terbentur oleh pandemi. Jadi kan kemarin benar-benar nggak ada perubahan. Nggak teknologi freeze lah kemarin itu ya gitu, nggak ada perubahan. Nanti baru 2026 baru akan ada lagi. Salah satu indikatornya adalah nanti di tahun 2027 100% semuanya harus menggunakan non fossil fuel tuh. Makanya benar kan kalau per 5 tahun itu konfirmasinya 2027 aja. Jadi, kita udah pasti gitu kan pakai biofuel. Bisa dilihat lah step-stepnya itu sekitar 5 tahun. Nah, terus kalau misalnya sebelum kita beralih ke ban, kan pasti juga pedokru bertanya-tanya, oke, ngomongin elektronik. Nah, terus udah gitu di satu tim MotoGP itu kan ada banyak banget orang. Dan yang paling sering diomongin, iya nih elektroniknya bermasalah, kayak Aprilia deh kemarin. Mereka banyak banget di seri-seri terakhir musim 2022 kemarin, masalah elektroniknya tuh banyak banget. Nah, dipakainya tuh gimana sih? Siapa sih? Nah, sebetulnya kemarin aku tuh sempat ngeliat juga YouTube-nya Simon Cravar gitu ya di MotoGP.com. Nah, di situ dia menjelaskan ada bagannya tuh, Mas Taufik, bagus banget. Jadi pertama nih, yang paling krusial, jadi di motor itu kan ada sensor. Kurang lebih ya di motor MotoGP itu ada 60 sensor. 60 ya. Nah, 60 itu jadi semua datanya nanti sama dia langsung disedot sama si data engineer ini. Diambil kemudian langsung dibagi-bagi nih sama si data engineer ini gitu ya. Datanya sebenarnya kalau kita lihat ya yang tadi Mas Taufik tunjukin ke aku fotonya nggak ngerti. Jadi kita memang pasti nggak paham. Pertama yang harus kita lakukan adalah MotoGP tidak menggunakan konsep live telemetry. Pertama itu. Tidak seperti Formula 1 yang live telemetry. Live Kenapa telemetry alasannya apa? dia nggak pakai live telemetry? Karena memang dari awal pengennya gitu. Live telemetry itu maksudnya apa sih? Kan gini, live telemetry apa maksudnya? Live telemetry adalah data engineer bisa melihat real time langsung. Ini lagi ngerem, ini lagi ngegas, ini kemiringannya berapa, terus ini berapa tekanannya segala. Itu real time bisa dilihat di komputernya dia. Jadi semua data yang pada saat mobil F1 itu jalan, itu datanya tuh terbang. Wireless masuk ke komputernya data engineer. Tapi kalau MotoGP enggak. Jadi begitu motornya udah selesai nih, nah si sensor-sensor itu di-download sama si data engineer. Benar, di-download. Yang pertama kali pegang tuh adalah si data engineer. Nah, si data engineer ini nanti dia akan ketahuan tuh temperatur airnya, olinya, terus udah gitu brake pressure, terus pas lagi incline segala macam kayak gitu itu semua detail. Nah, terus dari situ dia akan ngasih ke ada yang namanya strategy engineer. Nah, strategy engineer itu nanti dikasih tahu, jadi kira-kira si Fabio Quartararo misalnya atau Enea Bastianini butuhnya apa ya? Nah, dari si strategy engineer ini nanti dia akan diberikan ke suspension technician yang biasanya ada Olins di situ gitu kan. Terus dari situ ada lagi nih di luar, itu kan tadi tim inti tuh, di luar tuh ada data analis. Nah, data analis ini sebenarnya dia nggak akan ngelihat secara detail yang akan dilakukan sama si data engineer tadi. Tapi dia bilang, misalnya nih satu timnya Franco Morbidelli, tadi ya Fabio Quartararo, di turn yang ini dia bisa loh kayak gini. Kamu harusnya bisa juga gitu kan. Tapi mungkin kalau Franco Morbidelli, itu kan Fabio Quartararo, bukan aku. Data analis biasanya hadir di pinggir track ya. Benar. Karena dia itu akan melihat
data semua yang tadi ada secara keseluruhan untuk satu tim, bukan untuk satu rider aja gitu ya. Untuk satu tim, ini kayak bisa di sini, di sini, di sini, di sini. Dan di luar itu juga ada orang factory juga yang akan disuplai datanya dari yang udah di-download tadi, dikasih tahu pengembangannya nih, sasisnya, mesinnya, terus udah gitu mungkin aeronya mungkin mau dibikin apa gitu. Nah, di dalam timnya ini juga ada, ternyata aku baru tahu loh, ada engine data analyst, ada tire data analyst, ada electric engineer yang nanti akhirnya semuanya akan berujung ke satu orang yang paling penting. Ridernya. Ya dong, karena dia ngasih feedback gitu kan. Oke, ini data berdasarkan ini, memang seperti ini, tapi yang aku rasakan seperti apa. Nah, kalau menurut Mas Taufik sendiri sebetulnya memang sekrusial itu kah, atau setuju nggak kalau dibilang ya tapi elektronik bener sih buat aspek safety seperti yang tadi Mas Taufik bilang. Tapi bikin jadi nggak seru habis semuanya jadi dilimitin. Emang bener? Saya ngeliatnya ke situ. Yang pertama adalah data ini lebih mengarah pertama ke safety. Karena memang semua kegiatan gila aja kalau nggak dibatasin ya. Itu nomor satunya adalah sebenarnya bukannya performa, tapi safety. Karena memang faktanya balapan itu pasti kencang, gitu kan. Dan nomor satu pasti safety. Traction control dan segala macam itu sebenarnya ujung pertamanya tuh safety. Karena biar nggak slide, biar gini, itu sebenarnya bisa dilihat dari situ. Biar di sini nggak slide, kamu harusnya ke sini. Tutup gas di sini, sampai sedetail itu. Sebelum masuk tikungan 200 meter atau 100 meter, tutup. Tutupnya berapa, Pak? Bos, gitu kan. Tutupnya berapa? Dia ngomong sama, biasanya yang ngomong itu adalah nggak langsung data engineer. Data engineer itu ngomong ke crew chief. Crew chief lah semuanya yang merangkum gitu. Dan dia tinggal ngomong, Fabio, kamu sebelum masuk turn 1, untuk masuk ke apex itu nggak bisa kalau misalkan kamu ngerem misalkan 300 meter sebelumnya. Ngerem di 250. Oh gitu ya. Terus nutupnya gasnya berapa? Nutupnya 70% ya. Jangan lebih. Sampai kayak begitu detailnya. Terus habis itu masukkan juga rem belakangnya segini aja. Dan jangan full rem belakangnya. Tapi itu tugasnya crew chief. Mengkomunikasikan dari data yang udah tersebut. Dan juga nanti juga menyamakan antara komentar dari pembalap. Itu komentar pembalap kan pakai bahasanya dia kan. Terus habis itu digabung dengan atau dikombinasikan dengan data. Nah, itu tugasnya crew chief. Oh, ternyata sama yang di sama Fabio. Nah, itu orang-orang kayak Fabio Gubelini, kayak Santi Hernandez gitu ya. Gabarini, Rigamonti, itu luar biasa sih orang-orang kayak gitu. Gila banget sih. Jadi bahkan ya, kan tadi aku udah sempat sebut ada yang namanya strategy engineer. Dia itu bahkan sampai, ingat gak waktu Fabio Quartararo kalau nggak salah di Valencia di race terakhir. Jadi dia bilang tuh, pokoknya aku mau throttle-nya lebih gimana gitu. Jadi itu bisa disesuaikan loh. Dia mau lebih keras, mau lebih smooth atau apa gitu, sampai kayak gitu ya? Karena memang sistemnya sekarang sudah ride by wire. Sistem ride by wire sih udah common di sepeda motor sekarang udah banyak banget. Jadi dari gas itu memang sih masih ada kabel. Cuman kabelnya itu masuk ke sensor. Ada kayak semacam sensor variabel dan itu udah elektronik. Jadi sebenarnya besaran bukaan elektronik itu di setup pakai algoritma komputer. Gila ya, tapi itu maksudnya bisa apa ya? Bisa kayak gitu, bisa. Modif kayak gitu ya? Mappingnya mau kayak gimana nih? Mappingnya mau agresif, berarti mungkin apa namanya? Dan tergantung karakternya si rider juga kan? Atau tergantung dari jenis tikungan, jenis sirkuit, ada nggak elevasi turun naik, gitu kan? Atau kelembabannya berapa? Kayak misalkan di Sepang kelembaban tinggi, nggak bisa begini, nggak bisa disamain kayak di Eropa, gitu. Jadi memang, mapping itu namanya mapping. Iya benar. Dan kalau di MotoGP mappingnya luar biasa gede. Kita nggak hanya ngomong traction control, ada engine brake. Iya benar. Engine brake ada mode, powernya kayak gimana, banyak banget. Oke, nah itu tadi elektronik. Nah sekarang kita langsung menuju ke ban. Ngomongin ban ini memang benar-benar harus detail karena kenapa kita ngomongin hari ini elektronik ban juga kan ini banyak banget yang baru mengikuti MotoGP. Terus mereka tuh juga bahkan nggak tahu loh kalau dulu ban itu macam-macam dan nggak single tire supplier kayak Michelin aja gitu. Betul. Ya. Bahkan dulu sebelum Michelin ada Bridgestone yang jadi single tire supplier. Nah dulu tuh ban ada Dunlop, ada Bridgestone, ada Michelin. Ada Michelin, betul. Jadi tuh semua bebas memilih yang paling cocok sama
riding stylenya si rider tuh, aku nggak bisa nih pakai Dunlop gitu, ganti gitu bisa. Bahkan tahu nggak? Nah kalau mau misal ban goib, dulu itu beneran kejadian. Jadi goibnya gini, bahkan dulu tuh yang rame, ini aku inget banget di salah satu di Repsol Honda tuh kan punya blog kan. Nah dia tuh bahkan nulis loh tentang Valentino Rossi itu dulu bisa minta ban yang extra soft untuk kualifikasi. Jadi udah pasti dapat waktu yang cakep banget. Itu Bridgestone bikin loh, khusus buat Valentino Rossi, bener kan? Nah itu tuh bener. Sementara kalau sekarang itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Bahkan kalau mekanismenya nanti aku akan tanya ke Mas Taufik juga ya. Tapi yang pasti kalau dulu pilihan ban itu benar-benar dibebaskan. Tapi apa alasannya akhirnya dijadiin satu sih? Apakah benar sama seperti elektronik untuk budget juga? Atau apa? Dulu kan bahkan pilihan ban tuh nggak, kalau sekarang 15. Dulu tuh 30-40 bahkan gitu ya. Benar. Jadi memang yang pertama itu benar juga. Di awal era MotoGP ya selain engine yang dibebaskan adalah ban. Baik itu mereka mau pilih jenisnya apa dan bahkan jumlahnya pun tidak dibatasi. Betul. Bahkan sampai jumlahnya dan juga jenisnya. Dan bahkan pembalap itu bisa kalau lagi sekarang Valentino Rossi gitu kirim sekarang aku nggak suka. Special order bisa. Misalkan hari Sabtu ya ternyata dia menemukan sesuatu sehingga dia butuh satu ban yang pada saat itu tidak dibawa oleh Michelin atau Bridgestone. Itu mereka langsung bisa buat malam itu juga, dikirim. Besok pagi dikirim. Kalau misalkan terutama balapan-balapan di Eropa. Jadi dulu gampang tuh bisa. Benar-benar bisa. Tapi sekarang nggak bisa. Betul. Michelin bikin ban yang memang secara umum speknya ya nggak bisa benar-benar referensikan satu pembalap atau satu pabrikan aja. Jadi memang dia harus berada di tengah. Nah tujuannya apa? Saya pikir ini sama seperti kayak engine. Yang pertama adalah Dorna ingin meregulasi atau mengendalikan. Sebenarnya dia pada dasarnya ingin mengendalikan balapan seperti apa, baik itu keselamatan dan juga performa. Kalau performa biasanya ujungnya ke budget cap. Benar, karena memang secara umum kalau misalkan dibuka terus nggak ada batasnya. Iya, ban artinya gini, ban semakin bagus butuh mesin yang makin mengerikan, butuh mesin yang performanya semakin bagus juga, dan ini nggak ada ujungnya nanti akhirnya. Akhirnya tidak ada ujungnya dan akhirnya ya itu dia ECU di stop jadi single supplier dan juga ban juga sebenarnya ban udah duluan ya dari semenjak 2012 artinya di semenjak setelah MotoGP masuk ke satu dekade tuh ban mulai single tire supplier. Waktu itu mulainya dari Bridgestone. Bridgestone tuh 2009 bahkan. 2009 jadi ya bahkan 2008 tuh Dunlop udah berhenti keluar dari MotoGP. 2009 akhirnya Bridgestone nih jadi single tire supplier. Jadi beneran dia udah mulai duluan gitu ya. Dunlop itu kalau nggak salah berhentinya tuh bukan karena apa-apa tapi karena itu tuh ada regulasi di mana ban yang boleh ikut itu kalau nggak salah yang pernah menjuarai sekitar 40%. Iya, benar. Dari 40% dari balapan baru dia boleh ikutan balapan dan akhirnya dari 3 tereduksi jadi 2 doang, Michelin dan juga Bridgestone pada saat itu dan akhirnya ya seperti itu. Michelin juga keluar loh ngomong di tahun 2009 makanya langsung ganti. Di akhir-akhir masa di mana sebelum single tire supplier itu bahkan kita bisa mengetahui bahwa ada satu pabrikan atau bahkan satu tim di mana 2 pembalapnya menggunakan ban yang berbeda. Ini insiden apa namanya tuh? Insiden pagar pitbox ya. Kita tahu lah nggak usah sebut orangnya lah gitu kan. Antara Jorge Lorenzo dan juga Valentino Rossi. Benar. Jadi itu bahkan di satu tim, satu pabrikan itu dua-duanya bisa punya pilihan yang sangat berbeda gitu. Mau pakai Bridgestone, gue mau pakai Michelin, serah gitu kan. Mau pakai Dunlop mungkin gitu, terserah gitu. Nah, tapi yang paling menarik juga adalah nah ini mekanisme pemilihan. Nah kalau dibedakan sama yang sekarang, jadi kan sekarang nih, gila Michelin tuh udah lama banget loh, udah menjadi single tire supplier MotoGP. Sampai sekarang nih, ini dari tahun 2016 dan ini dengar-dengar kontraknya yang diperpanjang sampai 2026. Wih luar biasa. Nah jadi menurut Mas Taufik, bagaimana kita harus ceritakan kepada pedok crew? Kalau pilih ban, ini sekarang nih di sini dengar-dengar kan di hari Rabu. Sebelum seri weekend ini dimulai gitu ya. Hari Rabu tuh semua dikumpulin nih wakil-wakil dari semua tim, ya kan? Terus udah gitu orang Michelin ada lotre. Katanya gitu. Nah, terus udah gitu lotrenya ini dikasih nih langsung. Nih buat Repsol Honda, nih buat Monster Energy Yamaha, nih lo dapat nomor segini buat Ducati Lenovo misalnya gitu kan. Yang ini buat Aprilia gitu. Jadi udah nggak tahu dia dapat
paket yang mana. Iya. Gitu kan. Nah, makanya waktu itu aku juga lihat di videonya Simon Crawford, dia bilang, ini khusus informasinya saya berikan kepada Anda yang suka sekali bikin teori konspirasi. Iya. Katanya ada ban khusus. Begini kejadiannya, benar nggak sih? Itu jadi cara sebenarnya pemilihan itu bannya? benar. Jadi itu benar, tapi kesannya kayak ada konspirasi di situ ya. Tapi Iya enggak. dong, kesannya gimana sih? Jadi gitu kesannya kan? gitu ya. Karena memang kayak dipilihin, tapi dipilihin artinya di packingnya aja yang berbeda. Tapi Michelin make sure udah memastikan bahwa secara umum spesifikasi dari bannya sama. Namun itu biasanya ditaruh di beberapa packing yang berbeda. Dan ya Repsol Honda di sini dapatnya packing yang ini. Dan padahal isinya mah sama. Sama. Dan mereka dapatnya melalui lotre tersebut. Iya. Biar adil. Itu biar adilnya malah pakai lotre. Jadi kalau milih malah mungkin mereka, oh dia boleh pakai yang ini sih. Jangan-jangan ini. Kenapa kamu diharuskan ambil nomor 2 packingnya tapi gitu kalau kan? lotre artinya kan random. Mereka dapat apa yang. Jadi maksudnya lotre itu bukan artinya dipilihin juga, tapi lebih agar trust atau kepercayaan mereka terhadap ban malah lebih tinggi. Benar, jadi lebih ke situ sih. Logikanya gini deh gitu ya, semua paketnya sama. Isinya sama semua. Cuman peti kemasnya beda mungkin peti kemasnya beda gitu. Nah, tapi untuk membuktikan justru betapa fairnya single tire supplier ini, jadi tinggal dikasih nih Mas Taufik dapat yang nomor 3, Lucy dapat nomor 4, Mas Doni dapat nomor 5. Isinya sama, tapi supaya mereka benar-benar nggak tahu gitu kan. Ini aku dapat packing aku yang mana? Di situ sebetulnya membuktikan bahwa tidak adanya penyediaan ban khusus untuk tim, apalagi buat rider tertentu. Benar. Tidak ada yang dispesialisasi. Benar. Kalau dulu benar gitu. Karena tadi Mas Taufik udah bilang kan, Valentino Rossi nggak suka gitu kan. Tolong aku kirimin dong. Besok aku mau kualifikasi. Aku nggak suka ban yang ini. Bikinin yang baru. Bisa kayak gitu. Nah, jadi itu tadi semua tentang electronics dan juga ban. Terima kasih banyak loh Mas Taufik. Ini sudah memberikan banyak pencerahan buat kita. Jadi sekarang Pedokru juga jadi tahu gitu ya bahwa yang bikin seorang rider bisa menang itu ternyata faktornya banyak banget. Bukan hanya dari timnya, tapi dari elektronik, dari ban, segala macam gitu ya. Dan tentunya kalau buat Fabio Quartararo, pasti yang bikin kamu menang adalah kasih sayang dari aku. Terima kasih banyak ya Mas Taufik, kita harus pamit. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga untuk share konten ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa loh, aku masih punya giveaway juga untuk 100.000 subscriber. Iya, aku tahu, ini masih kayaknya lama kan, karena aku juga butuh uang untuk bisa mengumpulkan. Soalnya hadiahnya mau gede banget nih. Luar biasa. Buat aku gede loh, ya kan sponsor sendiri. Makanya kalau mau sponsor boleh silakan menghubungi email kita di sini ya. Kita ketemu lagi di episode Pedok Talk berikutnya. Pokoknya kita gaspol terus sepanjang winter break ini. Sampai ketemu lagi, bye. Muah.